Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia di tema 2, subtema 2. Apa saja materi yang akan kita pelajari kali ini? Simak terus materinya. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUIB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu S subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Subjek adalah orang yang untuk kerja tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. K. Keterangan, penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta adalah sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek. Sedangkan di Jakarta adalah sebagai keterangan tempat, yaitu di mana terjadinya suatu peristiwa tersebut. Coba tentukan S, P, O, dan K dari kalimat efektif berikut. TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat, melancarkan serangan ke markas sekutu. Dari kalimat tersebut, dapat kita tentukan bahwa TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat, sebagai subjek, melancarkan sebagai predikat, serangan sebagai objek, ke markas sekutu sebagai keterangan, yaitu merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran adalah dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Ingat kembali dengan peta pikiran. Peta pikiran buat seperti gambar atau diagram berikut ini. Selanjutnya, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Berikut adalah langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Ayo, carilah sebuah teks di sebuah buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk
diagram, atau disebut juga dalam bentuk peta pikiran. Ya, demikian tugasnya untuk kalian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!